Guys, kami dari kelompok 1, saya sendiri Devita Nababan, dan saya juga memiliki 2 orang teman, yaitu Enggi Ayu Puspitasari dan Fitrah Alfahri Haryanja. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang materi perkembangan fisik, yang mana perkembangan fisik itu dapat diartikan sebagai perkembangan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak masih dalam kandungan hingga ia dewasa. Proses perubahannya itu adalah menjadi panjang atau disebut juga dengan pertumbuhan vertikal, dan juga menjadi lebar atau tebal atau yang disebut dengan pertumbuhan horizontal dalam membentuk tubuh manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perkembangan fisik. Ciri perkembangan fisik pada seorang anak ditandai setelah masa pubertas. Pubertas atau akil balik merupakan masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Masa pubertas dalam kehidupan kita biasanya dimulai saat berumur 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Penyebab munculnya pubertas ini adalah hormon yang dipengaruhi oleh hipofisis. Berkat kerja hormon ini, remaja memasuki masa pubertas sehingga mulai muncul ciri-ciri kelamin sekunder yang dapat membedakan antara perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, pubertas terjadi karena tubuh mulai memproduksi hormon-hormon seks sehingga alat reproduksi telah berfungsi dan tubuh mengalami perubahan. Hormon seks yang memengaruhi perempuan adalah estrogen dan progesteron yang diproduksi di indung telur, sedangkan pada laki-laki diproduksi oleh testis dan dinamakan testosteron. Hormon-hormon tersebut ada di dalam darah dan memengaruhi alat-alat dalam tubuh sehingga terjadilah beberapa pertumbuhan. Dalam ciri-ciri perkembangan fisik terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ciri-ciri perkembangan fisik pada perempuan. Selama masa pubertas, organ-organ seksual perempuan akan tumbuh dan menstruasi dimulai. Tanda-tanda perkembangan fisik tersebut antara lain, yang pertama kulit menjadi berminyak, yang kedua keringat lebih banyak diproduksi, yang ketiga muncul jerawat, yang keempat payudara mulai berkembang, kadang bisa terjadi pada satu bagian terlebih dahulu, yang kelima panggul mulai membesar, yang keenam pinggang terlihat mengecil dengan lemak yang bertambah di area perut dan pantat, yang ketujuh, perubahan emosional yang terasa tidak nyaman sehingga mudah tersinggung terutama pada periode menstruasi. Dan yang kedua, ciri-ciri perkembangan fisik pada laki-laki. Saat seorang laki-laki memasuki masa pubertas, perkembangan fisik mereka mulai terjadi dengan beberapa ciri diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bertambahnya ukuran pada testikel dan penis disertai perubahan warna menjadi lebih gelap pada skrotum. Yang kedua, suara mulai serak kemudian membesar. Yang ketiga, mimpi basah, yaitu merupakan ejakulasi pertama kali yang biasanya terjadi pada saat tidur. Yang keempat, kulit menjadi lebih berminyak. Yang kelima, bentuk tubuh berubah menjadi lebih berotot dan tumbuh menjadi lebih tinggi setidaknya selama 2 tahun. Yang keenam, tumbuh rambut pada bagian wajah, kemaluan, tangan, dan kaki. Dan yang ketujuh, perubahan emosional yang menyebabkan perasaan gembira, sedih, dan marah pada waktu yang berdekatan. Hal ini diakibatkan karena adanya perubahan hormon. Sekian dari saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal terdiri dari genetik, hormon, ras, dan jenis kelamin. Genetik adalah pertumbuhan dan perkembangan fisik pada manusia, yang memang tidak bisa dipisahkan dari gen yang ada di dalam tubuhnya. Dan masing-masing individu sudah membawa sifat fisik yang diturunkan dari orang tuanya. Faktor DNA atau genetika ini yang nantinya bisa memberikan pengaruh besar pada fisik seseorang. Kemudian ada hormon. Hormon ini biasanya akan memberikan pengaruh sesuai dengan usia seseorang.
Itulah mengapa periode pertumbuhan fisik yang paling pesat adalah ketika masa remaja karena pengaruh dari hormon tersebut. Pada masa remaja ini, hormon-hormon seksual akan mengalami kematangan sehingga terlihat perubahan mencolok pada individu, seperti tumbuhnya bulu kaki dan kumis pada laki-laki, serta perkembangan payudara pada perempuan. Ketika usia sudah lewat masa remaja, maka pertumbuhan akan mengalami penurunan. Selanjutnya, ras. Ras juga menjadi penentu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hal itu dikarenakan manusia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan rasnya masing-masing. Dan terakhir adalah jenis kelamin. Jenis kelamin juga faktor penentu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Contohnya seperti ini. Saat masih bayi dan anak-anak, masa pertumbuhan anak wanita akan lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Sehingga tidak heran jika anak wanita akan lebih cepat berbicara dan berjalan dibandingkan dengan anak laki-laki. Saat memasuki masa pubertas, keadaannya akan terbalik, di mana pertumbuhan dan perkembangan anak laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan anak wanita. Tidak jarang, anak laki-laki yang seumuran dengan anak wanita memiliki gestur tubuh lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut merupakan salah satu tanda bahwa saat pubertas, pertumbuhan dan perkembangan anak laki-laki lebih cepat. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah makanan. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, juga diperlukan makanan guna menyuplai asupan nutrisi ke dalam tubuh, yang dimana kebutuhan nutrisi 4 sehat 5 sempurna sangat penting sebagai sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Dengan terpenuhinya kebutuhan nutrisi seperti karbohidrat sebagai sumber energi, protein sebagai zat pembangun, dan vitamin sebagai zat pengatur. Nutrisi-nutrisi tersebut akan membantu mencegah terjadinya penyakit yang berakibat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Faktor eksternal yang kedua yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang individu adalah penyakit. Penyakit yang bisa menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan manusia terganggu, baik masih di dalam kandungan maupun saat sudah berada di luar, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Dan yang terakhir adalah faktor pekerjaan. Pekerjaan dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan manusia jadi terganggu. Bisa kita lihat seperti kuli panggul yang memanggul barangnya di leher, kepala, dan punggung. Ketika mereka sering memanggul, lama-kelamaan akan memiliki tubuh yang pendek dan perkembangan yang tidak maksimal. Dikarenakan mereka membawa barang yang berat dan membebani tubuh, yang bisa membuat tubuh menjadi bungkuk. Sehingga tubuh bungkuk itu membuat pertumbuhan dan perkembangan menjadi terganggu. Baiklah, sampai di sini pembahasan mengenai perkembangan fisik dari kami. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Thank you.